Selamat siang Ibu dan teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Imri Yeskel Kase, NIM 2123746177. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen dari kelompok 5 tentang lingkungan organisasi atau bisnis, konflik, dan manajemen perubahan. Yang pertama, lingkungan organisasi atau bisnis. Definisi dari lingkungan organisasi. Lingkungan menurut Robin dan Kalter dalam Margarita adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap organisasi tersebut. Organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam serta pemimpin manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Faktor yang pertama itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Sophia, faktor lingkungan eksternal berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kegagalan sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro atau khusus dan lingkungan makro atau umum. Kemudian faktor yang kedua, lingkungan internal. Menurut Purwanti dan Fata, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Menurut Margareta, lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Yang kedua, konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Penyebab terjadinya konflik dapat terjadi hanya karena satu pihak memiliki aspirasi tinggi, karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Aspirasi dapat mengakibatkan konflik karena satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri, atau mereka percaya bahwa dapat memiliki objek tersebut. Strategi dalam mengatasi konflik. Ada beberapa langkah yang merupakan strategi mengatasi konflik. Yang pertama yaitu pengenalan, kemudian yang kedua diagnosis, yang ketiga menyepakati suatu solusi, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Kemudian teknik penyelesaian konflik. Ada beberapa hal yang diperhatikan sebagai teknik penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu rujuk, yang kedua persuasi, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat pemecahan masalah terpadu, yang kelima penarikan diri, yang keenam pemaksaan dan penekanan, dan yang terakhir itu intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Yang ketiga, manajemen perubahan. Pengertian dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan.
Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak dapat menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Tantangan dalam manajemen perubahan. Tantangan dari perubahan adalah akan banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen perubahan adalah resistensi, atau dengan kata lain resistant to change. Penolakan atau perubahan tidak selalu negatif, karena justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Yang terakhir, mengatasi penolakan atas perubahan. Ada beberapa langkah dalam mengatasi penolakan atas perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Kemudian yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir adalah paksaan. Demikian hasil presentasi yang saya sampaikan. Kiranya materi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.